Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siti Rahmadina dengan NIM 2407020094 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah umum Literasi Digital dan Kemanusiaan yang diampu oleh Bapak Angga Septianto, SPD MT. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah artikel yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yakni tentang jejak digital. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di artikel saya kali ini berjudul Jejak Digital sebagai Senjata Penyalahgunaan Data Pribadi dan juga Dampaknya Terhadap Hak Asasi Manusia. Di era digital ini, manusia hidup di antara dua dunia, yakni dunia fisik yang nyata dan juga dunia maya yang kasat mata. Tanpa disadari, setiap aktivitas yang kita lakukan secara daring, mulai dari membuka media sosial, mencari informasi di mesin pencari, hingga melakukan transaksi online meninggalkan jejak digital. Jejak ini bukan sekedar data pasif, melainkan rekaman perilaku dan juga identitas kita yang dapat dianalisis, lalu dikumpulkan, bahkan dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk suatu kepentingan. Di sisi lain, hal ini memberikan manfaat besar bagi pengembangan teknologi dan juga personalisasi layanan. Namun, di sisi lain, jejak digital ini juga telah menjadi ladang yang subur bagi kejahatan digital yang seringkali melanggar hak-hak dasar manusia, terutama hak asasi privasi. Data pribadi di era digital memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Informasi seperti nama lengkap, alamat, lalu nomor telepon, lokasi GPS, riwayat pencarian, bahkan kebiasaan belanja atau kesehatan saat ini menjadi emas baru dalam ekosistem digital. Perusahaan digital membangun bisnisnya di atas data ini. Namun, tidak sedikit pula pihak-pihak jahat yang menyalahgunakan data pribadi untuk tujuan-tujuan kriminal. Dalam berbagai kasus, pelaku kejahatan digital mengakses atau membeli data seseorang, lalu menggunakannya untuk beberapa hal. Yang pertama yakni ada phishing. Phishing ini yaitu membuat situs atau email palsu yang tampak resmi untuk mencuri informasi rahasia seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Yang kedua yaitu pencurian identitas. Pencurian identitas ini biasanya menggunakan data pribadi seseorang untuk membuat akun palsu, mengajukan pinjaman, atau mungkin melakukan transaksi ilegal. Yang ketiga yaitu doxing. Doxing ini dengan cara menyebarkan data pribadi seseorang ke publik sebagai bentuk intimidasi atau juga balas dendam. Yang keempat yaitu pemerasan digital. Mengancam menyebarkan informasi sensitif jika tidak diberikan sejumlah uang atau tindakan tertentu. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah bahwa semua hal itu bisa terjadi tanpa sepengetahuan korbannya. Karena seringkali data kita itu bocor melalui aplikasi gratis, situs tidak aman, atau bahkan pelanggaran sistem keamanan yang ada pada lembaga ataupun sistem penyimpanan data, seperti itu. Dalam konteks ini, privasi menjadi hak asasi manusia yang kian terancam. Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu kehidupan pribadinya secara sewenang-wenang, termasuk dalam urusan komunikasi dan juga reputasi. Namun, di dunia digital ini, gangguan tersebut tidak datang melalui pintu rumah, melainkan melalui lubang-lubang data yang kita buka sendiri. Sadar atau tidak, ketika seseorang kehilangan kendali atas informasi pribadinya,
bukan hanya datanya yang diambil, tetapi juga hak-haknya untuk merasa aman, dihargai, dan juga bermartabat. Privacy bukanlah soal menyembunyikan sesuatu, melainkan soal kebebasan memilih informasi mana yang ingin dibagikan kepada siapa dan untuk tujuan apa. Ketika semua itu hilang, manusia berubah dari subjek aktif menjadi objek pasif yang dieksploitasi secara sistematis. Bahkan dalam beberapa kasus, pelanggaran privasi ini berdampak serius pada psikologis korban. Rasa malu, cemas, depresi, bahkan hingga isolasi sosial. Untuk melawan realitas ini, literasi digital menjadi alat yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Sayangnya, banyak orang termasuk generasi muda seperti kita ini masih menganggap internet sebagai ruang yang aman dan tanpa resiko. Literasi digital ini bukan hanya soal tahu cara menggunakan gawai atau sosial media, tetapi juga kesadaran etis dan hukum dalam menggunakan serta melindungi data kita. Beberapa prinsip penting yang perlu ditanamkan antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pahami bahwa data pribadi adalah milik kita sendiri, bukan milik platform. Yang kedua, gunakan pengaturan privasi di semua aplikasi dan juga media sosial yang kita miliki. Lalu, yang ketiga, hindari memberikan informasi sensitif di sebuah situs-situs atau aplikasi yang tidak jelas kepentingannya. Dan juga yang keempat, waspadai email atau pesan-pesan yang dirasa cukup mencurigakan atau phishing. Yang kelima yaitu gunakan autentikasi ganda atau two-factor authentication untuk akun penting seperti WhatsApp dan juga m-banking lainnya. Namun tanggung jawab itu tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada individu. Negara juga memiliki peran penting dalam membuat dan juga menegakkan kebijakan perlindungan data pribadi yang adil dan juga kuat. Tanpa kerangka hukum yang tegas, perusahaan atau platform digital akan terus mengambil keuntungan dari ketidaktahuan dari kita ini, para pengguna. Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Namun, sayang sekali implementasinya masih memerlukan pengawasan dan juga keseriusan dari semua pihak, termasuk lembaga pendidikan dan juga organisasi masyarakat sipil. Teknologi seharusnya hadir untuk memanusiakan manusia, bukan sebaliknya. Tetapi ketika teknologi dimanfaatkan untuk mengeksploitasi, mengontrol, atau mengintimidasi, maka kita harus juga menyadari bahwa hal ini bukan hanya sekedar isu digital, melainkan krisis kemanusiaan baru. Dunia maya bukan ruang bebas hukum, dan hak asasi manusia harus tetap dijunjung tinggi di dalamnya. Jejak digital kita harus diperlakukan seperti identitas nyata, dihormati, dilindungi, dan juga tidak boleh dimanipulasi. Memahami dan juga melindungi jejak digital adalah bagian dari memperjuangkan martabat serta kebebasan sebagai manusia. Di tengah arus informasi dan juga teknologi yang semakin kompleks, menjaga privasi bukan hanya sekedar langkah defensif, melainkan pernyataan bahwa kita ini berhak atas kendali kita sendiri, keamanan, dan juga hak untuk diawasi. Hanya dengan literasi, kesadaran kolektif, dan juga regulasi yang berpihak pada rakyat, dunia digital ini baru bisa menjadi ruang yang adil dan juga manusiawi. Sebab, ketika jejak digital berubah menjadi senjata, hanya pengetahuan dan juga kemanusiaanlah yang bisa menjadi tamengnya. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk artikel kali ini. Semoga dapat menjadi manfaat dan juga reminder bagi kita semua dalam menjalani kehidupan kita yang tidak lain dan tidak bukan sangat bergantung pada digital. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.